Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami mohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi yang kelima setelah Nabi Hud alaihissalam, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam adalah Thamud. Thamud adalah kabilah yang sudah masyhur. Mereka disebut Thamud karena nama kakek mereka Thamud, saudara laki-laki dari Jadis. Jadis dan Thamud adalah anak dari Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kaum Thamud adalah bangsa Arab dari Aribah. Kaum Thamud tinggal di Al-Hijr, sekitar 300 km utara Madinah, arah Jordania, daerah antara Hijaz dan Tabuk. Thamud datang setelah kaum Ad. Kaum Thamud dapat dikatakan sebagai kaum Ad yang kedua. Kaum ini memiliki peternakan dan pertanian yang demikian berlimpah. Kenikmatan demi kenikmatan datang silih berganti. Mereka mampu mengubah bumi yang datar menjadi istana yang mempunyai hiasan begitu indah. Juga gunung-gunung cadas yang menjulang mereka ubah menjadi gedung-gedung yang indah. Namun, mereka tidak mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah SWT. Mereka mengingkari itu semua. Yang lebih parah lagi, mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah SWT. Kaum Thamud itu menyembah berhala sebagaimana kaum Ad. Akhirnya Allah SWT mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka yang berasal dari kabilah mereka sendiri, yakni Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka telah mengenal silsilah keturunan dan kedudukan Nabi Saleh alaihissalam, juga keutamaan, kemuliaan, kejujuran, serta sikap amanahnya. Beliau menyeru kaum Thamud untuk kembali kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuknya semata. Mereka juga diseru Nabi Saleh alaihissalam agar meninggalkan segala yang mereka sembah selain Allah SWT. Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan kaum Thamud akan nikmat-nikmat Allah dan hari-harinya serta umat-umat yang bertetangga dengan mereka. Namun, dakwah Nabi Saleh alaihissalam tidak ada yang mengikutinya kecuali hanya sedikit saja. Pada waktu beliau memberi peringatan kepada mereka serta menegakkan dalil dan bukti atas wajibnya mentauhidkan Allah SWT, mereka justru merasa jijik, lari dan menyombongkan diri. Mereka berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan." Yakni, mereka mengharapkan Nabi Saleh melebihi mereka semua karena kemuliaan akhlak dan adab beliau yang menyenangkan. Inilah pengakuan mereka sebelum keluar berbagai tuduhan keji dari mulut mereka. Dan tidaklah jatuh martabat Nabi Saleh alaihissalam di tengah-tengah kaumnya, kecuali hanya karena beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah yang Maha Pencipta semesta, serta meninggalkan peribadatan terhadap sesama makhluk, menyeru mereka kepada kebahagiaan abadi. Tidak ada dosa beliau kepada mereka, kecuali karena beliau menyelisihi bapak-bapak moyang mereka yang sesat, bahkan mereka sendiri jauh lebih sesat dari pendahulunya. Kaum Thamud meminta unta bunting tua kepada Nabi Saleh alaihissalam dan dikeluarkan dari sebuah batu. Kalau itu dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah SWT. Kemudian permintaan tersebut terpenuhi dengan sebelumnya Nabi Saleh alaihissalam melaksanakan sholat lalu berdoa. Unta tersebut keluar dari batu. Setelah melihat kejadian tersebut, ada yang beriman tetapi mayoritas masih kafir. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam memberikan keterangan yang demikian jelas. Beliau paparkan ayat-ayat, bukti-bukti, dan nakmah kepada seluruh kabilah. Beliau berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Entah betina Allah ingin menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Nabi Saleh alaihissalam berkata, "Ini adalah unta Allah SWT yang tidak sama dengan unta lain, baik bentuk, keutamaan, maupun manfaatnya. Ia adalah satu tanda bukti kepuasan Allah SWT bagi kalian akan kejujuranku dan luasnya rahmat Rabb kalian. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah SWT yang menjamin rezekinya, dan kalian boleh memanfaatkannya. Kalian boleh mengambil air bergantian dengan unta ini setiap 1 hari, dan kalian boleh memerah air susu unta tersebut serta memenuhi bejana kalian. Dan hal ini terus berlanjut sampai waktu yang dikehendaki Allah SWT. Sementara di dalam kota itu sendiri, terdapat 9 tokoh yang menjadi syaitan di tengah-tengah kaum Thamud. Mereka selalu menentang dengan keras segala yang dibawa Nabi Saleh alaihissalam.
Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kaum Tsamud untuk tidak menyembelih unta tersebut tatkala melihat kesombongan dan penentangan mereka terhadap al-haq. Pertama kali yang dilakukan orang-orang jahat ini adalah bermusyawarah mencari kesepakatan untuk bersama-sama menyembelih unta itu. Mereka pun setuju, lalu bangkitlah salah satu kabilah paling celaka di antara mereka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni orang yang nantinya akan menjadi orang yang bertanggung jawab menyembelih unta tersebut, ialah Hudar bin Salif. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu dan melihat keadaan yang demikian mengerikan, dia pun tahu bahwa azab pasti datang, karena kejahatan mereka sudah demikian memuncak dan tidak ada harapan untuk diperbaiki atau diluruskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Dengan perkataan ini, beliau memberikan peringatan kepada mereka semua, yang jauh ataupun yang dekat. Selama 3 hari itu, ke-9 pemimpin yang durhaka ini bersepakat untuk melakukan suatu urusan yang lebih buruk dari penyembelihan unta tadi, yaitu mereka berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun membuat perjanjian dan menyiapkan sumpah yang berat, serta menyimpan makar ini agar tidak diketahui dan dicegah oleh kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga beliau adalah orang yang terpandang di negeri itu. Mereka mengatakan, "Sungguh kami benar-benar akan menyerang dia dan keluarganya tiba-tiba di malam hari. Kemudian kalau keluarganya mengira kita yang membunuhnya, kita siap bersumpah di hadapan mereka. Kami tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar." Mereka segera melaksanakan makar yang besar ini. Akan tetapi, walaupun mereka membuat makar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka bersembunyi di balik-balik gunung mencari kesempatan untuk menyergap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengazab mereka. Jadilah mereka sebagai pelopor bagi kaumnya masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka Sakhrah, yaitu batu besar dari atas gunung, dan menghancurkan mereka sampai terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah berakhirnya batas waktu 3 hari itu, datanglah sebuah teriakan menggumpur dari atas dan berupa dahsyat dari bawah mereka. Akhirnya kaum Tsamud mati bergelimpangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Dia pun meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Sekian dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami akan menceritakan kisah Nabi selanjutnya setelah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang merupakan bapak peradaban dan bapaknya seluruh nabi. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.